Halo semuanya, oke, selamat bergabung kembali di YouTube channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas materi pembelajaran untuk kelas 10 ya, semester awal matematika ya, ini baru masuk sekolah ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai eksponensial atau indices atau lebih dikenal dengan bilangan pangkat atau perpangkatan. Nah, bagaimana sih bilangan pangkat atau perpangkatan ini? Pada dasarnya itu memiliki bentuk A pangkat N ya, A pangkat N, di mana ini adalah bilangan pangkat ataupun eksponen. Nah, ini eksponen dengan N ini beranggotakan atau bilangan atau elemen dari bilangan real ya, elemen bilangan real. Nah, contohnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dikali A, di mana ini sama dengan menyatakan N faktornya. N itu adalah N faktor. Berapa kali nih kamu kalikan dia? Nah, itu jadi perkalian A sebanyak N kali lah. Nah, ini. Jadi pengertiannya adalah perkalian A sebanyak N kali. Makanya dikatakan sebagai N faktor. Sebanyak N kali. Nah, jadi harus dipahami lagi keterangannya adalah N itu, atau A-nya dulu, A-nya itu adalah bilangan pokok. Ya, A itu bilangan pokok. Kalau saya istilahnya adalah base-nya, base number. Sedangkan N-nya adalah bilangan pangkat. Atau power namanya. Kalau dalam silabus luar kita bilangnya power, atau eksponennya, atau indicesnya. Nah, bagaimana sifat-sifat yang harus dipahami dalam bilangan pangkat ini? Kita bagi dua ya. Jadi ada nanti berdasarkan index law atau hukum perpangkatannya, dan nanti bicara yang perpangkatan tapi bentuknya akar. Nah, itu bicara irrational indices atau irrational law. Jadi kita akan bicara mulai dari yang pertama dulu. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke hukum perpangkatan atau sifat umumnya. Apa aja ini sifat umum atau hukum perpangkatan? Yang pertama, kalau kita bicara A pangkat M dikali A pangkat N, coba kamu perhatikan bahwa bilangan pokoknya atau base-nya itu sama. Ya, base number-nya. Karena base number-nya sama, maka dalam bentuk perkalian pangkat akan dijumlah. Jadi A M ditambah N. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini pembagian atau division. Kalau pembagian pangkat, maka dengan base yang sama atau bilangan pokok yang sama, maka pangkat akan dikurang. Maka A, M kurang N. Tapi ingat lagi bahwa untuk hal ini A-nya tidak boleh 0 ya. A tidak boleh 0. Jadi base number-nya, bilangan pokoknya itu tidak boleh 0. Boleh negatif enggak? Negatif sih boleh, tapi tidak boleh 0 ya. Selanjutnya adalah A pangkat M pangkat N dalam kurung ya. Nah, untuk seperti ini maka pangkat cukup kamu kalikan.
Ya, pangkatnya dikalikan. Karena ada tanda kurung, di mana bahwa pangkatnya itu, si A pangkat M itu kamu pangkatkan lagi dia. Nah, selanjutnya adalah A kali B pangkat N. Nah, apa pengertiannya? Ada dua base number atau bilangan pokok yang berbeda di dalam kurung. Maka ini kamu bisa uraikan menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah A dibagi B, kamu pangkatkan N dalam kurung. Maka ini jadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Dengan catatan bahwa nilai B tidak boleh 0. Ya, selalu ada aturannya ya. Jadi power of a quotient-nya itu tidak boleh, atau base number-nya tidak boleh 0, tapi N-nya lebih dari 0. Nah, selanjutnya apalagi nih yang harus dipahamin? Yang harus dipahami adalah jika ada A pangkat 0 sama dengan 1, maka A tidak boleh 0. Jadi setiap bilangan yang kamu pangkatkan dengan 0 itu bernilai 1. 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. Minus 1 pangkat 0, 1. Ya. Artinya A-nya nggak boleh 0. Selanjutnya A pangkat minus N. Nah, ini sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Ya. A pangkat minus 2, maka 1 per A pangkat 2. Ya, itu harus dikuasain. Selanjutnya bagaimana kalau misalnya 1 dibagi A pangkat minus N? Maka ini sama dengan, coba perhatikan di situ. Ini kan sama dengan bentuk resiprokal ya, atau berkebalikan. 1 dibagi A pangkat N. Maka jadinya berapa? 1 kali A pangkat N per 1. Maka sama dengan A pangkat N. Ayo, mulai berpikir ya di sini ya, pakai logikanya. Di mana nilai A tidak boleh 0. Ya, nilai A tidak boleh 0. Oke, sekarang coba kita masuk ke contoh soal deh, biar lebih mudah untuk dicerna. Contoh soal ya, contoh. Contohnya adalah jika ada A, instruksinya atau pertanyaannya tulis ke dalam bentuk sederhana tanpa menggunakan kurung. Nah, tulis ke dalam bentuk sederhana tanpa menggunakan kurung atau kurung kurawal. Nah, minus 3A kuadrat pangkat 4. Yang selanjutnya adalah minus 2A pangkat 2 bagi B pangkat 3. Ya, pangkat 3. Nah, kita selesaikan yang A dulu ya. Maka yang A-nya sama dengan berapa? Berarti ini menjadi min 3. Kamu pangkatkan 4. Jadi kalau ketemu eksponen seperti ini, trik utamanya adalah kalau kamu lihat di situ ada berapa yang dalam kurungnya. Oh, ada 2 base number, ada minus 3, ada A. Nah, kamu uraikan satu persatu. Oh, min 3 pangkat 4. Kenapa? Angka 4 ini adalah milik masing-masing. Nah, milik masing-masing. Milik si minus 3, milik si A. Jadi kamu kerjakan satu-satu dulu. Selanjutnya ada lagi si A. Maka kamu kalikan A pangkat 2 pangkat 4. Oke ya. Selanjutnya adalah min 3 pangkat 4. Nah, saya kasih note ya nanti di bawah. Note-nya itu adalah jika, kalau kamu kalikan, jika bilangan negatif dipangkatkan positif,
atau dipangkatkan positif ya, dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya positif dan sebaliknya. Nah, dan sebaliknya. Apa sih maksudnya nih? Coba perhatikan. Ini kan bilangannya negatif. Kamu pangkatkan positif. Kita buktikan ya. Min 3 kali minus 3 kali minus 3 kali minus 3. Ya kan? Habis itu nanti kamu kalikan lagi dengan A pangkat 2 pangkat 4. Artinya berapa itu? Itu kan sama dengan, berarti negatif kali negatif sudah positif. Negatif kali negatif sudah positif. Ya kan? Berarti 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3 lagi, 81. Maka 81 kali, nah ini kan tinggal kamu kalikan pangkatnya ya kan? Karena dalam kurung. Kali A 2 kali 4. Maka jawabannya 81 A pangkat 8. Ya kan? Sangat gampang, benar? Selanjutnya adalah minus 2A pangkat 2 pangkat 3. Nah, kalau ketemu soal begini, ingat lagi bahwa kamu selesaikan satu persatu. Karena ini bentuknya pecahan, satu-satu ya, bagian atas dulu atau pembilangnya dulu kamu kerjakan, dan penyebutnya juga. Ingat bahwa ini sama dengan minus 2 ya, dalam kurung, jangan lupa, pangkat 3 dikali A pangkat 2 dalam pangkat lagi 3, kamu bagi dengan B pangkat 3. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa kamu harus uraikan satu persatu. Maka jadi berapa? Min 2 pangkat 3. Ingat, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka dia positif. Tapi kan ini dipangkatkan dengan ganjil, maka tetap negatif. Berarti minus 2 kali minus 2 kali minus 2, maka minus 8. Ya kan? A pangkat 2 kali 3. A pangkat 6. Karena 2 kali 3, 6. Dibagi B pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Paham sampai sini? Ya, saya rasa itu sangat mudah untuk dipahamin ya. Selanjutnya saya akan masuk ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya adalah tulis tanpa ada tanda negatif. Tuliskan tanpa ada tanda negatif atau pangkat negatifnya nggak ada lagi. Ya. Contohnya yang pertama adalah soalnya A pangkat min 3 B pangkat 2 bagi C min 1. B. A pangkat 2 B min 1 bagi C min 2. C. Untuk yang C, 2A pangkat min 1 bagi D pangkat 2. Nah, kita selesaikan satu persatu ya. Kita mulai dari A dulu. Maka untuk yang A, perhatikan ada pangkat di situ. Ingat untuk yang ini, hukum yang mana kita gunakan adalah bahwa jika ada pangkat, maka kita ubah ya. A pangkat minus 3, kita perhatikan di sini. Saya akan selesaikan yang ini. Maka itu menjadi 1 per A 1 per A pangkat 3 kali B pangkat 2.
Oke, ini saya hapus dulu. Maka dibagi 1 per C. Nah, tanda sama dengan sampai sini. Maka ini kamu kalikan. Maka jadi berapa? B pangkat 2 dibagi A pangkat 3. B pangkat 2 dibagi A pangkat 3. Nah, tanda sama dengannya berubah lagi. Dibagi 1 per C. Nah, ini kan pembagian kalau dalam istilah matematikanya resiprokal. Kamu cukup balikkan saja. Maka ini sama dengan B pangkat 2, A pangkat 3, C dibagi 1. Maka berapa? Maka ini sama dengan B kuadrat C, A pangkat 3. Ya, B kuadrat C, A pangkat 3. Nah, untuk selanjutnya adalah yang B. Yang B, nah ini mungkin saya akan biasakan sama dengan nanti aja saya tulis. Ini sama dengan A pangkat 2 kali 1 per B. Ya, 1 per B dibagi 1 per C pangkat 2. Maka sama dengan kamu kalikan dia. Maka jadi A pangkat 2 per B per 1 C pangkat 2. Maka ini kita bisa pindahin menjadi, ingat, maka ini jadi kamu cukup balikkan yang bawahnya. A pangkat 2 per B kali C pangkat 2 per 1. Ya kan? Maka sama dengan A pangkat 2 C pangkat 2 per B. Satu lagi. 2A pangkat minus 1. Maka ini sama dengan 2 kali 1 per A bagi D per 2. Maka sama dengan 2 per A per D per 2. Saya buat 1 untuk ngebantu gimana cara ngebalikin yang bawah. Maka ini sama dengan 2 per A kali 1 per D per 2. Maka sama dengan 2 per AD pangkat 2. Oke? Maka apa yang menjadi catatan di sini? Nah, coba perhatikan. Yang menjadi catatan adalah note-nya, saya hanya menggunakan 2 prinsip di sini atau aturan, di mana 1 per A itu sama dengan A pangkat min 1, dan yang kedua A dibagi B bagi C per D ini sama dengan A bagi B kali D dibagi C. Nah, inilah prinsip yang harus kamu pahamin jika ingin benar-benar memahami konteks daripada eksponensial satu bilangan pangkat. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk materi perkenalan mengenai eksponensial. Saya akan lanjutkan di video yang berikutnya ya. Semangat terus belajarnya, jangan lupa di subscribe dan di share. Oke.